Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul aplikasi segmentasi citra pada sebuah gambar menggunakan Python 38-23. Baiklah, kenalkan nama saya Muhammad Ihsan Al-Faisal, NPM G1D016065. Nama saya Heldi Murwan, NPM G1D016040. Ya, selanjutnya segmentasi merupakan proses mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek berdasarkan sifat-sifat tertentu dari citra. Segmentasi juga dapat diartikan proses pemisahan objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam suatu gambar citra menjadi objek-objek berdasarkan karakteristik tertentu. Proses segmentasi berhenti ketika objek yang dicari telah ditemukan. Berdasarkan pengertiannya, segmentasi memiliki tujuan menemukan karakteristik khusus yang dimiliki suatu citra. Oleh karena itulah, segmentasi sangat diperlukan pada proses pengenalan pola. Semakin baik kualitas segmentasi, maka semakin baik pula kualitas pengenalan polanya. Klasifikasi citra digital merupakan proses pengelompokan pixel ke dalam kelas-kelas tertentu. Hal ini sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam klasifikasi multispektral, ialah bahwa setiap objek dapat dibedakan dari yang lainnya berdasarkan nilai spektralnya. Pada umumnya, klasifikasi citra digital yang digunakan adalah klasifikasi tersedia. Tujuan dari proses klasifikasi citra adalah untuk mendapatkan gambar atau peta tematik. Gambar tematik adalah suatu gambar yang terdiri dari bagian-bagian yang menyatakan suatu objek atau tema tertentu. Pengertian segmentasi. Segmentasi adalah proses pembagian sebuah citra ke dalam sejumlah bagian atau objek. Segmentasi merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam analisis citra secara otomatis. Sebab pada prosedur ini objek yang diinginkan akan disadap untuk proses selanjutnya. Segmentasi citra merupakan bagian dari proses pengolahan citra. Proses segmentasi citra ini merupakan suatu proses pra-pengolahan pada sistem pengenalan objek dalam citra. Segmentasi citra merupakan arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan yang tertentu antara tingkat keabuan atau piksel dengan tingkat keabuan piksel tetangganya. Kemudian hasil dari proses segmentasi ini akan digunakan untuk proses tingkat tinggi lebih lanjut yang dapat dilanjutkan terhadap suatu citra. Misalnya proses klasifikasi citra dan proses identifikasi objek. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya pada Hadi.
variabel atau codingan variabel yang dimaksudkan untuk memanggil gambar yang akan diproses. Dalam hal ini nama gambar yang akan diproses adalah cantik titik jpg. Oke, lanjut ke pemrograman berikutnya. Ini adalah program inti, variabel inti yang digunakan untuk menjadi proses di dalam pemrograman. Oke, sebelum disimpan dan dimunculkan ke dalam bentuk lainnya. Pada variabel ini terdapat beberapa proses seperti grayscale, thresholding binary, serta HSP di dalamnya. Pada color dialog seperti yang terlihat pada gambar di atas, jika kita memilih warna solid, hitam, putih, atau abu-abu, maka itu akan membentuk yang namanya grayscale. Selanjutnya, thresholding sendiri merupakan suatu metode segmentasi yang memisahkan suatu objek dengan background citra pada pembedaan tingkat kecerahan. Jadi background citra yang cenderung gelap dibuat menjadi gelap 100% dan cenderung terang akan menjadi warna putih. Dan selanjutnya adalah binary thresholding. Itu adalah kebalikan dari thresholding yang sebelumnya kita sebutkan. Dan selanjutnya ada HSP. HSP itu sendiri adalah presentasi alternatif dari mode warna RGB. Jadi kalau kita lakukan lebih dari ini, mungkin ini akan bisa mengubah warna dari gambar yang kita proses ini. Jadi HSP ini adalah salah satu bagian dari RGB, itu red, green, dan blue. Oke, masuk ke program di bawahnya, itu adalah cv2.imread. Dalam kurung ada HSP, ada gray, ada thresholding 2. Oke, maksud dari pemrograman ini difungsikan untuk menyimpan data hasil ke dalam internal memori perangkat. Terdapat 4 bagian pada cobaan yang kami gunakan ini, pada program yang kami gunakan ini. Yang pertama, Y melambangkan nilai HSP, X melambangkan nilai gray, Z1 thresholding, Z2 adalah thresholding binary-nya, dan akan disimpan ke dalam folder yang terdapat dalam internal PC atau laptop yang kami gunakan. Kita lanjutkan lagi yang terakhir, 2 baris terakhir ada CV2, inshow original IMG, dan sampai ke CV2 inshow Z2 thresholding 2. Oke, ini dimaksudkan inshow image, maksudnya kita menampilkan image yang telah kita proses, dan itulah hasil jadi dari program yang kita buat. Di sini kami menggunakan 4 buah, yang tidak 5. Yang pertama adalah original, itu adalah gambar sendiri tanpa diproses atau diapa-apakan. Yang kedua adalah grayscale X, yang ketiga adalah Y, yang keempat adalah Z1, itu adalah thresholding, dan selanjutnya adalah Z2 adalah thresholding binary, dan terakhir merupakan, kenapa saya bilang ini error, kami bilang ini error, ini merupakan fungsi yang dapat juga disebut dengan error karena tepatnya WK memaksudkan window ditahan, tidak menutup sendiri hingga user menekan salah satu tombol keyboard. Ya, jadi dia akan menahan biar tidak terjadi error, dan yang terakhir itu adalah bentuk CV white key atau mengunci, itu lebih tepatnya mengunci sesuatu hal. Yang terakhir ada di seluruh Windows, ini dimaksudkan untuk semua Windows terbuka, maka semua akan tertutup saat menekan keyboard di CPU. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang namanya demo aplikasi. Langsung saja kita masuk ke demo aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo alatnya, demo aplikasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama adalah ada import OpenCV. Kita akan memasukkan OpenCV ke dalamnya dan dilanjutkan sampai baris terakhir, itu adalah error bagian. Ini bagian yang membuat Windows tidak proskos sendiri atau tertutup sendiri atau terjadi error saat kita melakukan run aplikasi ini. Baiklah, di atas ada tombol run. Kita coba menjalankan modul, bisa juga dengan menekan F5. Oke, ini telah kita run.
beberapa bagian yang telah kita program tadi sudah keluar. Oke, kita mulai saja dari program ini. Yang pertama, hasil yang kita dapatkan ada image embed atau pemanggilan dari image seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan show image itu yang dijadikan tampilan utamanya. Oke, ini dari show image ini adalah salah satu ini bentuk ketika kita lakukan grayscale atau pengabaikan. Sendiri, yang mana hitam gelap menjadi lebih terang dan terang menjadi lebih gelap. Kita bandingkan, kita lihat lagi ke program. Di situ hitam menjadi gelap, gelap menjadi terang. Itu terdapat di thresholding sama dengan itu dot thresholding, di dalam kurung kita panggil variabelnya gray, dan kita bikin batasannya batasnya 120 dari 225. Oke, sekian. Nah, itulah presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.